Kenapa di dalam bab puasa ini rukunnya disebutkan orang yang berpuasa, sedangkan di sholat nggak disebutkan rukunnya sholat orang yang sholat, enggak. Tapi kenapa di puasa disebutkan? Ya, karena sebab di dalam bab puasa, di dalam bab sholat, sholat itu bisa digambarkan walaupun tanpa ada orang yang melakukannya. Gambarannya sholat bagaimana sih? Oh, berdiri, ruku, bangun lagi, sujud, at-tahiyat. Nah, bisa digambarkan. Tapi puasa tidak bisa digambarkan. Coba gambarkan puasa tanpa orang. Ya. Nah, iso tak kayak isak miliar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita sampai di dalam bab puasa ya. Sampai ke bab arkanuhu salasatun. Ya, membahas mengenai tentang rukun-rukunnya puasa. Sini dikatakan bahwasanya rukun-rukunnya puasa itu ada 3 ya, yang artinya apa sih? Puasa tidak menjadi sah ya, atau tidak bisa terjadi terkecuali dengan 3 poin ini ya, atau 3 rukun ini. Yang pertama apa? Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu niat di malam hari setiap malamnya ya. Setiap malamnya niat untuk puasa keesokan hari. Ya, ini termasuk daripada pengecualian di dalam niat. Ya, karena kalau kita tahu niat itu adalah fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'li, mengerjakan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Sedangkan puasa mulainya itu habis subuh. Tapi karena berhubung di situ ada kesulitan untuk mengepaskan niat dengan terbitnya fajar, maka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mulai niatnya dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi pengecualian ini untuk niatnya bagi puasa yang fardu, maka inilah niatnya sampai terbitnya fajar. Adapun untuk niat puasa sunnah waktunya sampai terbitnya sampai zawalus syams, sampai tergelincirnya matahari atau sampai waktu zuhur. Namun dengan catatan dia mulai daripada terbitnya fajar sampai sebelum zuhur itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan setelah subuh dia sudah minum, ya sudah tidak bisa puasa. Setelah subuh dia makan, ya sudah tidak bisa. Walaupun puasa sunnah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau beda halnya, dia sudah bangun terbitnya fajar, ya kemudian dia belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, lalu dia ingin puasa, sedangkan malamnya tadi dia belum niat, boleh nggak puasanya? Boleh, tidak ada masalah, selama puasanya itu puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Yom Arafah ya, semua puasa-puasa yang sifatnya sunnah. Adapun yang sifatnya wajib tidak bisa, seperti puasa Ramadan sama puasa qadha atau puasa yang dinadarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala macam hal-hal yang membatalkan sholat dalam keadaan dia ini tahu bahwasanya sekarang dalam keadaan puasa ya, mukhtarin dalam keadaan dia ini tanpa ada paksaan ya, bukan dipaksa untuk meninggalkan makan atau minum dan segala macamnya, enggak, tapi dia meninggalkan itu atas keinginan dirinya, mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliman, dia juga tahu bahwasanya melakukan hal-hal tersebut, makan, minum, berhubungan, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang berpuasa. Atau orang yang tidak tahu, jahil,
namun kejahilan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti orang misalkan yang baru masuk agama Islam, dia belum tahu, oh ternyata tidak boleh makan toh kalau puasa. Oh ternyata puasa itu tidak boleh berhubungan. Saya pikir boleh. Nah ini bagaimana? Ya kalau memang dia ini tidak tahunya ini karena baru masuk Islam, ya tidak ada masalah. Atau misalkan dia tinggal jauh dari daerahnya ulama, tidak ada orang yang tahu permasalahan tersebut, ya. Sehingga itu masih dimaafkan. Adapun di Solo ini ya tidak dimaafkan, ya. Solo ulama ya akeh. Oh saya pikir berhubungan ini tidak boleh, kepingin itu berarti tidak ada alasan ya. Jadi itu yang atau misalkan ya itu. Kecuali kalau misalkan seperti dipaksa, nah itu tidak ada masalah. Saya dipaksa makan nih, saya dipaksa minum, bagaimana? Mumpung ini, apalagi es teh ditawarinya, saya minum bagaimana? Boleh atau enggak? Ya tergantung. Kalau yang maksa anak kecil ya tidak boleh. Kalau misalkan yang maksa orang yang lebih kuat dari kita, dan kita yakin kalau kita tidak melakukannya, kita diancam dengan sesuatu yang membahayakan. Misalkan kita dibunuh, ya, atau dikamplengi sak benjute misalkan. Nah ini bagaimana kita tahu nih orang ini beneran ini? Kalau kita tidak mengerjakan, langsung dikerjakan ancamannya ini. Tapi kalau misalkan, oh ini orang cuman ngertak tok misalkan, nah itu masih belum boleh, masih belum masuk ke taraf kita boleh minum es tehnya, ya, atau makan mie-nya, nah, tidak boleh. Ya itu jadi masalah ketika dipaksa. Yang ketiga, rukun puasa yang ketiga adalah shaimun, orang yang berpuasa, ya. Kenapa di dalam bab puasa ini rukunnya disebutkan orang yang berpuasa, sedangkan di sholat nggak disebutkan rukunnya sholat orang yang sholat, enggak. Tapi kenapa di puasa disebutkan? Ya, karena sebab di dalam bab puasa, di dalam bab sholat itu bisa digambarkan walaupun tanpa ada orang yang melakukannya. Gambarannya sholat bagaimana sih? Oh berdiri, ruku, bangun lagi, sujud, at-tahiyat. Nah bisa digambarkan. Tapi puasa tidak bisa digambarkan. Coba gambarkan puasa tanpa orang. Ya. Nah iso tak kayak isak miliar. Tidak bisa. Terkecuali tergambar ketika ada pelakunya. Bagaimana puasa itu? Puasa itu ya saya tidak makan, tidak minum, ya. Orang yang tidak makan, tidak minum, sehingga di dalam puasa termasuk daripada rukunnya, ya, termasuk daripada disebutkan rukunnya tersebut disebutkan oleh para ulama. Jadi ini adalah 3 rukun puasa, insya Allah bisa difahami secara singkat dan padat, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi bab yang lainnya mengenai tentang permasalahan puasa. Wallahu a'lam bishawab.